Beberapa waktu yang lalu Pichel sempat temu komen teman-teman sekalian di salah satu video review Pichel buat bahas silent keyboard. Nah kebetulan nih di studio Pichel Tekno lagi ada nih keyboard dari Rexus yang kayaknya ini yang jadi yang teman-teman maksud. Udah gitu keyboard ini tuh make title gaming keyboard juga gitu kan. Jadi udah silent sama gaming keyboard gitu ya. Walaupun memang ada juga title tambahan budget gitu ya kan. Nah gimana kombinasi ketiga itu kalau ketuang dalam satu produk? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa itu ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita bakal bahas sebuah gaming keyboard dari brand Rexus, yaitu Rexus Keyboard Gaming Battlefire K98M. Dan seperti video-video sebelumnya, Pichel akan bahas nanti komplit mulai dari packaging, nanti kita masuk ke desain, gimana feeling pemakaian serta ada fitur apa aja pada keyboard ini. Jadi nggak pakai lama, mari kita akan mulai langsung videonya. Pertama kita mulai dari kotak kemasannya dulu, di mana keyboard ini datang dengan kotak kemasan yang terbuat dari bahan karton yang lumayan tebal, dengan color theme yang berisi kombinasi warna putih krem, dan juga abu-abu, serta warna coklat muda. Cuma karena dimensi kotaknya yang lumayan lebar, jadinya pas paketnya sampai ke studio itu tuh kondisinya agak kayak penyok-penyok di beberapa titik. Tapi untungnya isinya masih aman. Sementara untuk desain kotaknya pun pada sisi depan nanti terdapat gambar keyboard dengan logo Rexus di bagian kiri atas, yang ditemani juga dengan teks K98M yang dicetak secara besar, dan juga 98 keys membran gaming keyboard di bagian bawahnya. Jangan-jangan ini yang menjelaskan nih, kenapa kodenya 98M, karena 98 keys dan juga M-nya membran gitu kan. Nah, udah selesai videonya. Oke, bye-bye. See you in the next video. Bye-bye. Enggak. Lanjut. Pindah ke sisi kanan, di sisi ini hanya ada logo Rexus berwarna silver dengan warna background abu-abu yang juga bisa ditemukan di sisi kiri dari kotak kemasannya. Selanjutnya ke sisi belakang, di sisi ini nanti terdapat spesifikasi dari keyboard ini yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selain itu juga terdapat lagi teks K98M di sisi kiri atas dan juga penampakan keyboardnya di bagian kanan yang menampilkan contoh varian warnanya. Sementara sisi atasnya ini kosong aja, berarti kita akan beralih ke bagian bawahnya, di mana ada teks K98M yang dilengkapi juga dengan alamat situs resmi dari Rexus di bagian pojok kiri dan juga logo Rexus di bagian sebelah kanan. Kemudian untuk isi paket penjualannya pun nanti kita akan mendapatkan unit keyboardnya itu sendiri dengan sebuah kabel konektor USB Type-A yang sudah terpasang secara permanen. Serta ada juga buku manual dan kartu garansi. Selebihnya memang nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Benar-benar simple, straight to the point, dan hemat budget, ya kan? Nah, untuk desainnya sendiri, keyboard ini datang dengan dua varian warna, yaitu dark gray dan juga cream white. Seperti yang teman-teman sedang lihat dan kita review kali ini. Cuma uniknya, warna cream white ini tuh hanya ada di bagian bodinya saja. Sementara keycaps-nya tuh jadi sendiri terbagi menjadi dua warna, yaitu abu-abu gelap di tombol sisi luar, dan juga putih normal untuk tombol-tombol yang ada di bagian sisi dalam. Terus kalau teman-teman perhatikan, varian dark gray ini juga menggunakan warna layout keycaps yang sama. Ya, cuma modelnya aja yang dibalik. Yang abu-abu gelap di sisi dalam, dan yang putih di tombol-tombol sisi luar. Keycapnya sendiri menggunakan bentuk kombinasi, yaitu persegi di sisi bawah dan juga bundar di sisi bagian atas. Dengan dimensi 1,8 dikali 1,8 mm, dengan ketebalan 7,5 mm. Jadi keycapnya ini lumayan bongsor ya teman-teman. Kemudian kalau kita detailin lagi nih soal desainnya, maka pada sisi atas dari keyboardnya ini selain ada deretan tombol yang menggunakan layout full QWERTY, terdapat juga tombol-tombol number pad di bagian sebelah kanan. Dan di sisi atas number pad pun terdapat 3 indikator standar sebagai number pad, caps lock, dan juga penanda untuk Windows lock. Oleh karena itu kita masuk ke sisi depan keyboard, di mana nanti hanya ada sebuah logo Rexus dan juga kabel konektor yang tadi Pichel udah bilang terpasang secara permanen. Selanjutnya di sisi bagian bawah terdapat stiker yang berisi kode dan juga nomor seri dan juga kaki-kaki untuk keyboard ini. Kaki-kaki keyboard ini terdiri dari dua pad karet di bagian belakang dan juga dua kickstand di bagian depan yang memiliki dua level ketinggian. Sementara untuk ukurannya sendiri, walaupun keyboardnya menggunakan layout full QWERTY plus number pad, tapi sebenarnya dia menggunakan konsep 98 keys, yang artinya sekitar ya 94% lah lebih pendek dari keyboard yang konvensional. Dan memang ini agak sedikit lebih panjang daripada keyboard TKL atau yang 10 keyless, di mana yang biasanya nggak ada tuh number pad-nya di sebelah kanan. Jadi memang secara dimensi keyboard ini berukuran 41 dikali 15,5 cm dengan ketebalan tanpa stand ada di 2,8 cm dengan kemiringan sekitar 7 derajat. Sementara ketebalannya kalau jika menggunakan level 1 dengan kemiringan sekitar 11 derajat, maka ketebalannya menjadi 3,6 cm.
Dan kalau misalnya level kedua, di mana tingkat kemiringannya sekitar 14 derajat, maka ketebalannya ada di 4,4 cm. Jadi teman-teman bisa milih sendiri level kemiringannya senyaman apa, tergantung preferensi teman-teman sekalian deh. Nah, kalau kita ngomongin soal build quality, maka keyboardnya ini sendiri sebenarnya terbuat dari bahan plastik ABS yang memang terkenal banget soal durabilitasnya. Dan karena penggunaan material ini memang membuat keyboard ini tergolong ringan dengan bobot hanya sekitar 500 graman saja. Tapi memang ada sedikit kurangan nih, di mana karena bahan ABS biasanya tuh cenderung terpengaruh oleh perubahan suhu, di mana ini bisa membuat warnanya bisa berubah seiring dengan waktu. Ya, jadi kesannya kayak kusem gitu. Makanya mungkin Rexus sengaja pilih warna cream white buat keyboard ini, ya supaya biar kalau ada perubahan warna gitu ya, nanti nggak terlalu kelihatan gitu kan. Cerdas juga memang Rexus ini, mantep deh. Dan yang terakhir untuk bagian desain itu adalah interface-nya, di mana yang sudah Pichel sebutkan beberapa kali bahwa keyboard ini menggunakan kabel interface sepanjang 1,5 meter dengan cover plastik yang menggunakan konektor USB Type-A. Ya bisa dibilang ini juga salah satu catatan sih, karena secara portabilitas memang penggunaan keyboard ini jadi terbatas. Dan karena memang kabelnya juga nggak bisa dilepas pasang. Dan secara durabilitas pun kabel dengan cover plastik ini lebih rentan putus ataupun juga getas gitu ya, dibandingkan dengan kabel dengan cover nylon braided. Jadi, ya harap dimaklumi lah ya, karena ini keyboard budget juga. Next kita bahas soal fiturnya, di mana pertama soal switch-nya ini tidak seperti keyboard gaming kebanyakan. Rexus K98M ini menggunakan switch membran sebagai triggernya. Jadi kalau kita gunakan, hampir nggak ada suara memang yang terdengar dari keyboard ini. Dan buat sebagian orang memang ngegame pakai keyboard model begini bisa jadi kesannya bikin feeling gamingnya kayak keluar gitu, kayak agak ilfeel gitu ngegaming gitu ya. Ya memang ini agak setuju nggak setuju lah ya. Kalau kita skillnya OP ya, mau pakai keyboard model gimana juga sebenarnya harusnya biasa-biasa aja gitu ya. Kecuali kalau kita yang kompetitif masuk kayak gaming ini ya oke lah gitu. Tapi kalau misalnya cuma kayak ya main normal harusnya sama-sama aja lah. Terus juga seperti kebanyakan keyboard gaming, keyboard ini dilengkapi dengan backlight RGB bertipe Fixed Zone yang hanya memiliki dua mode, yaitu static dan juga breathing mode, yang bisa kita gonta-ganti menggunakan kombinasi tombol FN dan juga tombol LED. Nanti RGB-nya juga memiliki 5 tingkat kecerahan, yang bisa di-adjust menggunakan kombinasi tombol FN dengan page up ataupun juga FN dengan page down. Atau bisa juga dengan kombinasi tombol FN panah atas ataupun FN panah bawah. Dan kalau teman-teman nggak terlalu suka dengan RGB-nya, bisa dimatiin aja kok, dengan kombinasi tombol LED yang ada di sebelah tombol FN tadi. Kalau buat Pichel sih, to be honest ya, RGB kayak gini tuh cuma buat gaya-gayaan doang gitu. Karena font keyboardnya memang nggak dibuat translucent, jadi sinar RGB-nya juga kayak nggak nembus. Yang malah bikin backlight itu kalau misalnya kita gunakan keyboardnya di kondisi minim cahaya. Dan sudah pasti huruf-huruf dan tombol-tombolnya ini juga jadi nggak terlihat gitu. Kecuali kalau teman-teman sudah hafal posisi tombol keyboardnya, harusnya sih oke. Tapi malahan jadi kayak senjata makan tuan ujung-ujungnya. Selain itu juga, keyboard ini sudah dilengkapi nanti dengan fitur 19 key anti-ghosting yang bisa bermanfaat banget buat teman-teman sekalian yang biasanya butuh banyak kombinasi tombol pas nge-game. Cuma masalahnya Rexus gak ngasih tahu tombol mana aja tuh yang sudah menggunakan fitur anti-ghosting tersebut. Karena pas kita tes, keyboard ini hanya berhasil mendeliver 6 tombol saja secara bersamaan. Jadi bahkan nggak sampai 10 tombol. Jadi kayak gimana itu? Fitur 19 key anti-ghosting itu apa coba Rexus? Tolong dibantu jelaskan kita. Beda banget dengan keyboard Rexus Legionnaire MX7 yang Pichel sudah sempat review 5 tahun yang lalu, di mana dia bisa mendeliver sampai 20 tombol secara bersamaan gitu ya. Ya mungkin karena K98M ini switch-nya membran kali ya, saya nggak tahu ya. Sedangkan MX7 switch-nya mechanical yang pasti beda juga, tapi menurut Pichel kayak memang beda harga, beda fitur sih ya. Ya teman-teman kalau memang mau lihat itu video jadulnya Pichel ya bisa coba aja lihat sini, tapi jangan lama-lama ya. Malu. Sementara untuk user experience-nya sendiri, karena memang dimensi keyboard ini nggak jauh berbeda dengan keyboard berukuran normal, Pichel memang nggak butuh waktu lama buat terbiasa menggunakan keyboard ini. Jadi muscle memory Pichel tuh udah gampang ngejasnya. Beda banget kalau pas Pichel pakai keyboard TKL, ataupun bahkan yang sampai 60%. Itu agak lumayan lama tuh, adjust muscle memory Pichel. Nah kalau udah begitu, dijamin bakalan typo terus memang ya, apalagi kalau muscle memory-nya udah ngemis gitu ya. Tapi kalau di keyboard ini nggak begitu ya, memang karena seperti keyboard biasa gitu. Dan lalu saat Pichel coba typing test, typing feel-nya memang ini to be honest harus diakui empuk banget. Dengan feedback yang sedikit agak bouncy dan typing sound yang senyap sekali gitu ya. Dan kalau memang buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh langsung Pichel kasih tunjuk hasil tes dari keyboard Rexus Gaming Battlefire K98M. Check this out.
Dan selain sebagai input device untuk PC ataupun laptop, keyboard ini juga sebenarnya terbaca di sistem operasi macOS dan untungnya bekerja dengan lancar jaya. Terus juga pas Pichel tes pada HP ataupun tab dengan menggunakan USB dongle converter gitu, keyboardnya terbaca dengan baik. Dan bahkan juga bisa menjadi controller untuk beberapa game. Ya, gokil juga nih keyboard. Ya minimal agak gimmick-gimmick tambahan lah ya. Karena nggak tahu lagi apa yang mau diunggulkan dalam keyboard ini. Benar-benar basic sekali. Overall, menurut pribadi Pichel, Rexus Keyboard Gaming Battlefire K98M adalah sebuah peripheral yang bisa teman-teman pertimbangkan buat melengkapi setup gaming gear teman-teman, terutama yang memang prinsipnya itu budget banget gitu. Dan keyboard ini memang cocok buat teman-teman yang pengen punya keyboard gaming tapi nggak berisik, biar nggak ketahuan lagi main game kalau pas tengah malam, ya kan? Siapa? Ayo, yang biar nggak ketahuan main game tengah malam. Lalu dengan segala fitur yang Pichel sudah jabarkan tadi, barusan, teman-teman bisa membeli keyboard gaming ini di harga 200.000 kurang 1.000 ya, kalau di situs resminya, ya, ataupun di online shop dari Rexus Indonesia. Harga yang memang menurut Pichel, ya oke lah ya, kita mau ekspektasi apa? Kita mau beli nggak sampai 200.000, mau ngarepin mechanical, mau ngarepin wireless, mau ngarepin RGB-nya bisa per key. Nggak usah mimpi guys, nggak usah mimpi ya. Mending udah tinggalin aja mimpi itu. Di 200 ribuan dapat segini ya menurut Pichel udah ya oke lah gitu. Agak susah kita mau dapetin dengan kualitas yang lebih jauh dibandingin ini gitu ya. Udahlah. Dan kalau memang ada teman-teman yang berminat dengan keyboard ini atau mau cek produknya, bisa cek nanti di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan juga share video ini. Plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta main-main ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, ya, Kin Hank K36 yang Pichel udah bahas, PMG Fans yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, ya, di mana Pichel baru main-main ke Pantai Bira di Sulawesi Selatan, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Tapi feelnya enak. Tapi kayak keyboard ini kita belum review. Ada yang penasaran nggak? Tapi itu oke lah, 200.000 itu beda sama yang ini ya. Nanti kita bahas sekali-sekali. Tapi ini oke lah 200.000 ya kan. Kita jangan terlalu kejam ya kan. Kita ini anaknya baik, review ya ala kadarnya aja.